kemudian ditanggapi dan direspon kembali. Pertanyaan yang diberikan tidak boleh menyerang secara personal atau pribadi. Jika ada akronim, singkatan, atau istilah asing, mohon untuk dijelaskan terlebih dahulu. Dan sebagai informasi, urutan yang bertanya dan menjawab sudah kita sepakati sebelumnya. Kami mohon kepada seluruh pasangan calon bisa menuju ke podium kembali. Silakan. Langsung saja kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk memilih ikon yang akan kami tampilkan di layar besar. Sambil kita perlihatkan. Silakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk memilih ikon yang ada di layar. Ledre. 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 Sambil kita buka ledre, pemerataan konektivitas antar wilayah. Ya. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 30 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Kita lihat bahwa kondisi geografis Jawa Timur itu banyak yang pegunungan, kemudian terpisah laut, terutama di kepulauan-kepulauan yang jumlahnya lebih dari 400 pulau. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengatur konektivitas antar wilayah tersebut sehingga terjadi pemerataan pembangunan. Juga bagaimana memberikan akses terutama untuk kebutuhan air di tempat tersebut. Waktu habis. Selanjutnya kami mohon kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Yang pertama kita harus memiliki kesadaran bahwa Jawa Timur itu emang bukan hanya wilayah daratan tetapi juga wilayah laut dan juga maritim. Oleh karena itu bahwa konsep pembangunan di Jawa Timur harus memperhatikan daya dukung infrastruktur dan juga konektivitas antara wilayah kabupaten yang memang sangat berbeda. Khusus yang terkait dengan Madura, berkali-kali kemudian kita mengatakan bahwa Madura ini yang pertama bahwa aksesibilitas yang terkait dengan transportasi itu kan masih sangat terbatas. Mulai kemudian jalan darat apalagi kemudian lautnya. Makanya saya kemudian pernah dapat cerita Ibu bahwa ada di sana itu pelabuhan yang konon dibangun oleh gubernur tetapi ternyata kapalnya nggak ada. Maka karena itu kita akan memastikan ada pelabuhan, ada kapal, ada rumah sakit, ada puskesmas, ada kemudian ambulan air. Yang berikutnya adalah kita harus menggunakan teknologi yang bisa menyuling air laut menjadi air tawar dan itu sangat mungkin dilakukan dan itu sudah dipraktekkan bahkan oleh negara-negara yang notabene adalah negara gurun. That will be happen dan yang namanya Madura pasti akan bahagia. Yang berikutnya adalah memastikan adanya KRL. Tadi sudah disampaikan oleh calon wakil gubernur saya atau wakil gubernur saya. Karena apa? Karena kita ingin membangkitkan seluruh potensi ekonomi yang ada di Madura dengan cara apa? Membangun infrastruktur yang terintegrasi sehingga ekosistem ekonomi kemudian itu bisa dibangun. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Intinya pemerintah Jawa Timur harus hadir untuk seluruh wilayah kabupaten kota tanpa diskriminasi dan tanpa kecuali. Terima kasih. Baik, waktu habis. Berikutnya calon gubernur nomor urut 3. Silakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Baik, beberapa wilayah seperti Trenggalek, Pacitan, mereka terletak di gunung-gunung yang mengakibatkan lamanya perjalanan transportasi tersebut. Nah kemudian kalau kita bisa menerobos akses itu dengan terowongan itu, maka dari yang selama ini 2 jam hanya bisa ditempuh hanya 40 menit. Kemudian juga wilayah antar desa, kalau kita bisa berikan di desa itu angkutan desa, maka masyarakat desa tidak perlu takut kesulitan saat dia untuk pergi ke pasar, saat dia untuk pergi ke sekolah. Demikian di pulau-pulau itu. Yang terjadi adalah saat ini angkutan itu hanya untuk satu, yaitu angkutan orang. Kalau angkutan itu bisa multiplier efek, angkutan barang, angkutan transportasi, dan angkutan untuk orang, dan sekaligus angkutan untuk kesehatan, maka wilayah pulau-pulau itu akan bisa tersentuh. Waktu habis. Selanjutnya calon gubernur nomor urut 2 untuk merespon dengan waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya daerah-daerah yang memiliki kesulitan untuk membangun koneksitas, saya ingin menyampaikan kepada kita semua supaya kita bisa berterima kasih bagaimana proses
antara pemerintah pusat membangun koneksitas dengan Islamic Development Bank, antara Popoh dan Prigi itu 0,7 triliun. Koneksitas sudah dibangun antara Popoh dan Prigi. Bagaimana kemudian saudara-saudara di Kepulauan Madura kita menyiapkan Pelabuhan Jangkar. Pelabuhan Jangkar ini ada di Situbondo, tetapi membangun koneksitas dari saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Madura. Saya ingin menyampaikan bagaimana koneksitas dari saudara kita yang ada di Masa Lembu, karena terlampau jauh kalau bangunan ekonomi dengan Sumeneb, maka kita bangun koneksitas dengan Kalimantan Selatan. Baik, waktu habis. Berikutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk memilih salah satu ikon yang ada di layar. Silakan. Saya akan pilih nama silawalan. Tahu takwa. Tahu takwa, kita akan buka subtema apa yang didapat? Infrastruktur pemukiman, air minum bersih, dan persampahan. Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bertanya sesuai dengan subtema kepada calon gubernur nomor urut 2 dengan waktu 30 detik dihitung saat berbicara. Iya, terima kasih. Salah satu kompetensi yang diperlukan untuk dimiliki seorang pemimpin itu antara lain, termasuk gubernur, adalah kemampuan untuk melakukan refleksi dan evaluasi secara objektif. Pertanyaan saya, menurut Ibu, apakah keputusan atau kebijakan yang dirasa kurang tepat yang sebelum ini telah diambil oleh pemerintah provinsi, termasuk Ibu, yang terkait dengan pemukiman, infrastruktur, air minum bersih, dan juga persampahan? Terima kasih. Baik, berikutnya calon gubernur nomor urut 2 silakan menjawab, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Baik, mari kita bersama-sama melihat bagaimana tugas pemerintahan provinsi sebagai bagian dari perpanjangan tangan pemerintah pusat. Bagaimana hubungan antara Pemprov, Pemkab, Pemkot dan pemerintah pusat. Sehingga ini akan menemukan format bagaimana sesungguhnya pembagian tugas dan kewenangan antara provinsi, kabupaten, dan kota. Secara institusional, membangun sinergitas kolaborasi di antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota menjadi sangat penting. Apakah kaitan dengan infrastruktur, apakah kaitan dengan permukiman, apakah kaitan dengan sampah, masing-masing akan dipandu oleh RPJMD. Jadi tidak bisa seorang gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota itu keluar dari format yang sudah disepakati bersama. Ada RPJMN, ada RPJMD, kemudian ada RKP. Setelah RKP ada RAPBD, setelah itu ada Perda. Pada posisi seperti inilah betapa sesungguhnya partnership, kolaborasi, sinergi bukan hanya pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, tapi bahwa antara private sector, antar perguruan tinggi, antar elemen-elemen strategis, dan komunikasi serta kerjasama kita dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri, serta partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Waktu habis. Selanjutnya calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Ya, terima kasih untuk Bu Risma dan Ibu Kofifa. Itu artinya bahwa yang perlu untuk kita kembangkan adalah komunikasi yang efektif dan juga sebuah kepemimpinan yang transformatif. Sehingga kita bisa melibatkan, kita bisa mengajak dan bisa melakukan koordinasi yang sangat mudah dengan pemerintah kabupaten dan kota. Dan semua kemudian diajak untuk melihat masalah secara bersama-sama. Karena tadi disampaikan bahwa nggak bisa sendirian. Oleh karena itu yang namanya pemimpin itu nggak bisa hanya dengan asal waton perintah, tetapi juga menjadi teladan dan kemudian bisa mendorong dan rasa kepemilikan bersama. Itulah yang akan dikembangkan oleh Lulu dan Lukman, bahwa kita akan mengembangkan kepemimpinan yang transformatif dan kemudian kita juga memberikan keteladanan, sekaligus kemudian kita akan meningkatkan kapasitas dan juga SDM seluruh jajaran kita, termasuk juga pemerintah kabupaten dan juga kota. Kita punya best practices, kalau perlu kita ajak untuk sekolah bareng-bareng di tempat di mana ada contoh yang baik yang terkait dengan kerjasama ini. Ya. Baik. Berikutnya calon gubernur nomor urut 3 untuk dapat merespon, waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Sebetulnya akses permukiman itu bisa dilakukan dengan sangat mudah dan sangat murah.
Yang penting adalah bahwa masyarakat diajak untuk berpartisipasi. Di mana program-program kita ke depan adalah kita lakukan dengan padat karya dan gotong royong dengan seluruh masyarakat. Kemudian untuk penyediaan air bersih. Kita tahu bahwa di Jawa Timur ini banyak embung dan banyak sungai yang belum termanfaatkan dengan maksimal. Kalau itu bisa kita olah, maka itu akan menjadi sumber air minum baru di beberapa wilayah yang saat ini kekeringan. Demikian pula untuk persampahan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sampah itu mulai mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Kalau kita bisa mengolah sampah itu dan kita bisa mengajarkan kepada masyarakat untuk bagaimana mengolah sampah itu, maka saya yakin tidak ada kampung kotor seperti yang terjadi di Surabaya saat ini. Waktunya habis. Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk memilih salah satu icon yang akan kami tampilkan di layar. Calon gubernur nomor urut 2 bisa memilih icon. Lorju yang makanan perubahan khas iklim. Madura ini. Baik, terima kasih. Salah satu yang menjadi problem yang harus kita atasi dari berbagai kemungkinan terjadinya bencana alam, tentu kita tidak ingin ada bencana alam, tapi karhutla ini adalah salah satu PR kita. Pemprov Jawa Timur telah berikhtiar melakukan aeroseeding. Kita melakukan semaian bibit dari udara. Itu artinya bahwa kita harus kerjasama dengan TNI AU, dengan Perhutani, karena harus dipetakan. Waktunya habis. Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi, silakan. Baik. Jadi perubahan iklim mengakibatkan terjadi beberapa bencana, baik bencana fisik maupun bencana kemarau. Karena itu yang kita lakukan adalah memastikan saat terjadi hidrometeorologi yang cukup besar, maka kita bisa menjamin bahwa kawasan-kawasan tersebut bisa aman dari longsor dan banjir. Yang kedua adalah di mana di kawasan yang rentan tersebut kita bisa mengelola, kita bisa menanam kembali pohon-pohon itu untuk menjaga kelongsoran. Demikian pula dengan permukaan air laut yang naik akibat global warming, maka kita bisa membuat tanggul-tanggul yang kita akan realisasikan mulai dari Bangkalan sampai dengan Sumeneb. Dan di tanggul tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk jalan. Kedepannya apabila jalan itu sudah bisa diakses, maka kita bisa bangun jalan itu untuk infrastruktur yang lebih ramah lingkungan seperti kereta api. Karena apa? Karena dengan angkutan kereta api memang itu lebih mudah dan lebih murah. Namun saat ini belum bisa dilakukan karena kita harus damai dengan masyarakat yang saat ini menggunakan transportasi dengan kendaraan bermotor. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa menekan kendaraan angkutan untuk bisa lebih ramah lingkungan. Karena itu mari kita semua menggunakan angkutan. Waktu habis, berikutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Baik, saya tadi menyampaikan kaitan karhutla. Karena itu PR setiap tahun yang dihadapi oleh Indonesia dan termasuk dalamnya adalah oleh Jawa Timur. Nah, pada saat tingkat keterjalan tertentu seperti Arjuno, tingkat keterjalan tertentu seperti Argopuro, tingkat keterjalan tertentu seperti Kelut, maka tidak mungkin kita menanam secara manual. Dan itu menjadi penting bagaimana sesungguhnya kita mencari format, melakukan inovasi untuk bisa memastikan bahwa hutan-hutan yang ada di gunung ini bisa kembali kita semai dan berikutlah mereka bisa menjadi bagian dari penyimpan air. Bagaimana cara melakukan modifikasinya, maka semua elemen yang terkait dengan aeroseeding itu akan kita libatkan bersama dan kita sudah melakukan itu selama 3 tahun berturut-turut. Harapan kita semua akan menjaga hutan-hutan yang ada di gunung-gunung kita. Waktunya habis. Selanjutnya kami mohon kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk dapat merespon. Waktunya 1 menit dimulai saat berbicara.
Ya, sesungguhnya perubahan iklim itu jelas-jelas dilakukan dan diakibatkan oleh kebijakan yang keliru dan sebuah sikap atau akhlak terhadap lingkungan yang tidak tepat. Ada sebuah ayat yang perlu untuk kita renungkan, Dhaharul fasadu fil bari wala bari bima kasabat aydin nas. Bahwa kerusakan di darat dan di lautan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Itu artinya tidak ada takdir yang terkait dengan perubahan iklim kecuali bahwa ada orang yang serakah, ada kebijakan yang tepat. Oleh karena itu penting bagi kita sesuai dengan Kemen LHK 12 tahun 2024 pasal 33 bahwa gubernur wajib menyusun target mitigasi perubahan iklim provinsi. Oleh karena itu Mbak Lulu dan Mas Lukman kalau jadi gubernur ini akan menjadi program prioritas kita memastikan bahwa perubahan iklim ini harus dimitigasi secara baik sehingga kita bisa menyelamatkan agriculture kita, petani kita, nelayan kita dan bisa mencegah rob, banjir, longsor dan sebagainya. Baik, masih ada sedikit waktu. Cukup? Baik, waktu habis. Berikutnya hadirin sekalian, kita juga akan sama-sama menyaksikan masing-masing calon wakil gubernur untuk saling bertanya, menanggapi dan merespon. Tetap bersama kami di debat publik ketiga Pilgub Jatim 2024. Tepuk tangan yang boleh hadirin sekalian.